Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hera Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang LKS 3 dimensi yang telah saya buat. Nah, materi yang saya ambil ialah macam-macam gaya yang ada di kelas 4 semester 1. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Lalu yang kedua, mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Indikatornya ialah menjelaskan macam-macam gaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan saintifik yang digunakan ada 5. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Yang pertama, mengamati. Siswa akan mengamati sebuah cerita yang telah saya tentukan. Seperti ini. Selanjutnya, siswa akan menanya, yaitu tentang berdasarkan cerita di atas, tuliskan satu permasalahan yang berhubungan dengan macam-macam gaya yang kalian temukan. Yang pertama, ada apa yang menyebabkan apel tersebut tiba-tiba jatuh? Yang kedua, mengapa benda yang dipegang Ahmad dapat menarik benda-benda padat seperti besi, paku, dan baut? Nah, yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini, saya menyimpan informasi tentang pembuatan dan penggunaan media pembelajaran yang digunakan. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada pembuatan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan bahan seperti styrofoam, paku kecil, kertas warna, gambar pendukung, cone, paku besar, spidol, dan pensil warna. Lalu untuk alat yang digunakannya ialah ada gunting, pensil, penggaris, dan juga double tip. Nah, yang selanjutnya ialah langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Seperti yang teman-teman lihat, di situ sudah ada penjelasan dan gambaran tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran yang digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan media pembelajaran Roulette Quotient, di mana ini itu merupakan suatu media yang baru dikenal di kalangan dunia pendidikan. Nah, saya coba mengembangkan media ini dalam pembelajaran IPA yang saya ampu ini. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan media Roulette Quotient ini. Nah, sebelumnya guru akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih media Roulette Quotient itu dan bagaimana cara mainnya. Setelah itu, guru akan membagi siswanya ke dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok nantinya akan mengirimkan satu perwakilan untuk ikut bermain dengan media ini. Nah, di setiap gambar nih ya, ini ada gambar kan, ini tuh macam-macam gaya, gambar macam-macam gaya. Nah, ini tuh ada
kalau misalnya nanti ada yang kebagian ini, listrik statis. Nah, maka orang tersebut harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam amplop ini. Baiklah, kita mulai. Misalnya kelompok 1 maju ke depan. Nah, kita mulai dari angka mulai. Oke, semuanya perhatikan, siap? Kita mulai dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Mulai. Nah, lihat ini panah ini mengarah ke gaya apa? Ayo, ini namanya gaya otot. Nah, kita cari deh gaya otot. Gaya otot. Ketemu amplop gaya otot. Nah, perwakilan dari kelompok tersebut harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam amplop ini. Apa ya pertanyaannya? Kita buka bersama-sama. Nah, pertanyaan yang harus ia jawab ialah, sebutkan contoh dari gaya gesek. Sebutkan contoh dari gaya gesek. Jika si perwakilan ini dapat menjawab dengan baik, maka ia dan kelompoknya akan mendapatkan reward berupa stiker bintang, di mana stiker bintang ini nanti di akhir pembelajaran akan dikalkulasikan, dan kelompok yang paling banyak mendapatkan stiker bintang akan mendapatkan hadiah. Lalu kalau misalnya perwakilan kelompok tersebut tidak dapat menjawab pertanyaannya, nah, ia akan mendapatkan punishment. Punishmentnya berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Jadi punishment ini tuh tidak hanya berlaku untuk dia, tapi untuk kelompoknya juga. Gitu seterusnya sampai sampai materi yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, dengan media ini tuh diharapkan siswa itu dapat lebih fokus terhadap apa yang sedang dibahas dan dapat merasakan kesenangan gitu. Jadi tidak merasa bosan, jenuh gitu ya. Karena kan dengan adanya permainan atau media seperti ini tuh bisa menggugah selera anak untuk fokus, siapa ya menang, siapa ya gitu. Dan jangan khawatir, setiap perwakilan juga boleh dibantu oleh kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di amplop ini. Nah, setelah semua perwakilan kelompok sudah mendapatkan haknya dalam memainkan media ini, di akhir pembelajaran guru akan memberikan refleksi berupa simpulan atau garis besar dari apa yang sudah dibahas oleh menggunakan media ini. Nah, setelah itu selesailah pembelajaran menggunakan roulette question ini. Dan kalaupun saya nanti misalnya menjadi guru, di akhir pembelajaran juga saya akan mengadakan evaluasi gitu ya. Pasti evaluasi itu penting sekali, karena dengan adanya evaluasi seperti itu akan membuat sesuatu, misalnya mau media apa lagi, terus gurunya harus seperti apa gitu dalam menyampaikan. Nah, menurut saya untuk membangun komunikasi yang baik antara guru dan siswa itu sangat diperlukan demi kelancaran berlangsungnya pembelajaran di kelas. Baik, yang selanjutnya yaitu pendekatan mengasosiasi. Nah, setelah siswa mengamati bagaimana cara pembuatan media yang saya gunakan, bagaimana cara penggunaan media itu sendiri, maka siswa akan menjawab pertanyaan ini. Dan pendekatan saintifik yang terakhir ialah mengkomunikasikan. Nah, setelah siswa memahami materi yang sudah dibahas melalui mengamati, menanya, mengumpulkan data, serta mengasosiasi, sekarang giliran siswa untuk mempresentasikan hasil pemahaman dan hasil percobaannya di depan kelas, serta ia akan menjawab pertanyaan yang telah mereka kerjakan dengan baik. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan.
berkenan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kritik dan sarannya sangat ditunggu untuk menunjang agar pembelajaran kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.